Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan renungan harian Kristen. Hari ini Rabu 6 April 2022. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dalam keadaan yang kuat, sehat, penuh dengan sukacita untuk menghadap hadirat Tuhan. Nah saudaraku, pada saat ini kita rindu lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah bagi setiap kami, ajar kami ya Bapa, sehingga kami punya hati yang sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman-Mu. Hati yang mau dikoreksi dan hati yang mau dibenahi untuk lebih lagi menjadi pribadi seperti Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus mengajar kami, membimbing kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan benar. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Otoritas Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 20 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungnya dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasukan itu, berkatalah Yeremia kepada Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Saudaraku, bukanlah perkara mudah untuk tetap menyatakan firman Allah di tengah tekanan yang mengancam nyawa. Banyak orang akan menyerah jika mereka berada di dalam situasi seperti itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Nabi Yeremia. Apa yang diperintahkan Allah, itulah yang harus ia lakukan, meski keadaan di depan mata begitu menyakitkan dan menakutkan. Pasyur, imam kepala di rumah Tuhan, memukul dan memasung Nabi Yeremia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tentu ini disebabkan oleh perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia mengenai rencana Allah menghancurkan mereka. Mereka mungkin berpikir jika dipasung dan dihukum, maka Yeremia akan berhenti berkata-kata.
Akan tetapi, itu semua tidak membuat Yeremia diam, karena yang membuat ia berbicara adalah Allah, bukan manusia. Sudah menjadi panggilannya, ia menyampaikan kehendak dan isi hati Allah kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Pasyur mewakili banyak orang percaya yang sulit atau bahkan tidak bisa menerima teguran ataupun nasihat untuk bertobat. Tidak sedikit orang Kristen masa kini yang tidak suka mendengar seseorang menegur dosanya. Mereka pun tidak segan untuk membenci maupun menghina orang yang menyatakan dosa dan kesalahannya. Bahkan sekalipun yang berkata adalah seorang hamba Tuhan. Mereka hanya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati dan telinga mereka. Allah memberikan otoritas penuh kepada setiap orang yang dipilihnya untuk memberitakan firman-Nya. Melawan orang pilihan Allah sama artinya dengan melawan Allah. Melawan Allah sama artinya dengan menjadi musuh Allah. Posisi dan jabatan apapun di dunia ini tidak dapat menghalangi kuasa Allah. Allah tidak akan bertindak diam. Allah akan bertindak menyelamatkan orang pilihannya. Kedudukan, kekuasaan, dan kekuatan lembaga manusia apapun tidak akan mampu menghentikan dan menghadang kekuatan Injil Kristus yang menyatakan berita, anugerah, dan penghukuman bagi umat manusia. Sekalipun demikian, Allah tidak boleh berlengah ataupun menyia-nyiakan kesempatan yang tersedia, tetap memberitakan Injilnya. Kristus juga tidak boleh gentar terhadap setiap sehingga mengendorkan aktivitas penginjilan demi rasa toleransi beragama atau demi terciptakannya keamanan dan ketertiban umum. Jangan pandang rendah siapapun yang menyampaikan firman Allah. Kita harus merendahkan hati untuk dapat melihat Allah di setiap firman yang disampaikan. Dengan demikian, firman itu akan mengubah dan memberkati hidup kita. Demikianlah renungan yang dapat saya bagikan pada saat ini ya saudaraku. Mari kita sama-sama semakin berubah ke arah Kristus. Kita sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menguatkan. Terima kasih Bapa, tidak mau pandang remeh orang-orang yang Tuhan sudah urapi. Kami menyambut mereka karena kasih-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kami hamba-Hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kalau saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu, pimpinan-Mu Roh Kudus. Ajar kami terus untuk semakin hari, semakin benar, semakin kudus di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami semua sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami rindu melakukan bagian-bagian aktivitas kami, Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami percaya Engkau yang terus mengubahkan kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan di tempat ini, dimanapun kami berada. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah awan kemuliaan Tuhan menyelimuti setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.